terjun ke panggung politik, nama musisi beken Ahmad Dhani kian menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Belum usai dengan dugaan kasus penghinaan terhadap presiden, pentolan grup band Dewa 19 itu kembali terseret atas kasus dugaan pemufakatan jahat alias makar. Hingga 2 Desember lalu, dirinya sempat ditahan selama 24 jam di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan kini polisi tengah mendalami keterlibatan Dhani lantaran ikut dalam pertemuan dengan Rahmawati Soekarno Putri, tersangka kasus dugaan makar. Yang jelas kan yang ada ikut rapat di rumahnya Bu Rahmawati, tempat-tempat lainnya kan itu orangnya. Nanti kalau memang ada pengembangan daripada pemeriksaan tentu kita akan kembangkan. Ya. Maka saya sampaikan tadi kemungkinan akan ada tersangka baru, kemungkinan itu bisa iya bisa tidak nanti tergantung pemeriksaan daripada para tersangka tersebut. Malang nian nasib Dhani. Meski demikian, suami dari Mulan Jamila itu tetap optimis jika dirinya sama sekali tidak terlibat dengan apa yang dituduhkan oleh pihak berwajib. Kalau pakai undang-undang subversif mungkin iya ya, tapi kalau pada undang-undang 107 itu di dalam penjelasan 107 itu yang namanya makar itu adalah menggulingkan pemerintahan dengan cara yang tidak sah. Padahal kan cara-cara yang kemarin kan tidak bisa disebut cara yang tidak sah. Kan kami hanya ingin demo di depan MPR dan tuntutannya cuma 2, penjarakan Ahok dan kembali ke UUD 45. Pikiran serta pekerjaan rumah Dhani menumpuk, padahal dirinya harus fokus untuk meraih kursi sebagai wakil Bupati Bekasi. Namun untuk merengkuh jabatan strategis itu, Dhani harus melewati jalan terjal, lantaran dirinya selalu menjadi sasaran empuk kampanye hitam oleh lawan politiknya. Udah mulai akrab ya, udah mulai familiar di antara kita, yaitu hanya dengan modal-modal secarik kain dengan tulisan Bekasi menolak Ahmad Dhani udah bisa jadi berita viral gitu loh. Ditambah berita-berita yang menyangkut Ahmad Dhani menjadi viral di media sosial yang memposisikan dirinya menjadi musuh bersama rakyat Bekasi. Namun berita hitam tersebut dibantah olehnya lantaran tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kalau ketik di Google gitu ya, Ahmad Dhani Bekasi, itu berita di YouTube itu semua black campaign semua tuh tentang Bekasi. Tapi yang namanya black campaign, namanya fitnah itu ya memang tidak sesuai dengan kenyataannya ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada realitanya ketika saya datang menyapa masyarakat, ketika saya datang ke kampung-kampung, ke pasar-pasar itu ya itu semua memang hanya di angan-angan saja gitu. Jadi berita-berita yang ada di YouTube itu hanya angan-angan saja. Semua yang ada di medsos tentang penolakan terhadap Ahmad Dhani ya hanya sekedar ada di medsos saja, nggak ada pada realitanya. Tak hanya menjadi musuh bersama, Dhani pun sempat diberitakan jika pencalonannya sebagai wakil Bupati Bekasi telah gugur lantaran ditangkap serta ditetapkan menjadi tersangka, meski kemudian dibebaskan kembali oleh pihak berwajib. Namun hal tersebut membuat Dhani semakin yakin bahwa ia menjadi lawan yang diperhitungkan di pemilu kada Kabupaten Bekasi. Kalau saya sih justru banyak nggak terlalu peduli ya, karena ya memang saya satu-satunya calon yang ditakuti di Bekasi gitu, sehingga harus dihajar melalui black campaign yang sedemikian rupa kan gitu kan, karena yang lain enggak gitu. Ya, begitu banyak rintangan yang harus dilalui Dhani demi mencapai karir politiknya tersebut. Dan yang paling anyar, Dhani kabarnya bakal mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka dugaan penghinaan terhadap penguasa yang kini disandangnya untuk melanggengkan langkahnya maju ke pemilu kada serentak Kabupaten Bekasi. Pra-peradilan itu kan suatu usaha yang pasti akan dilakukan ya, karena kan status tersangka ini kan kita nggak tahu itu politis atau serius, kan kita nggak tahu. Tapi kita harus segera untuk pra-peradilan agar status itu tidak mengganggu proses pilkada. Bukan
Gibran Ahmad Dhani kalau tidak menjadi sorotan. Betul tidak? Betul sekali, Vivi. Apapun yang dilakukan pasti tentunya akan terus disorot gitu. Iya, dan juga sekarang ini kan juga Ahmad Dhani merupakan salah satu calon dari wakil bupati di Bekasi begitu kan ya. Dan anggap saja ini adalah ujian yang harus dihadapi oleh Ahmad Dhani sebelum nantinya dia akan mencalonkan diri begitu kan ya sebagai wakil bupati di Bekasi. Tapi memang harus benar-benar apa ya untuk sekarang ini Ahmad Dhani harus kuat kayak untuk Tapi tegar sebenarnya dia ya sudah menghadapi kuat. semuanya Dia gitu di dunia ya. entertain ini kan sudah cukup lama sekali. Jadi pastinya itu udah hal biasa ya kalau ditempa terus. Oh, iya, kabar jelas. miring, kabar nggak bagus. Namanya haters sama lovers tuh pasti ada. Nggak cuma Ahmad Dhani pasti. Iya, gitu kan. easy going aja. Kan tadi juga Ahmad Dhani bilang gini, Vivian. Dia adalah salah satu calon yang ditakuti gitu loh. Ya. Wow, saya juga takut kalau ngeliat Iya, beliau. sama nih ya. Mudah-mudahan saja ini permasalahannya cepat selesai gitu kan. Jadi biar Ahmad Dhani pun juga dia bisa fokus untuk pencalonan yang dia nanti. Betul sekali. Kalau memang dia menjadi terpilih pun bisa menyelesaikan tugasnya, melakukan kewajiban dan memang bisa terbaik lah pokoknya buat Bekasi, warga Bekasi. Dan juga bisa ya kan? kompak gitu kan ya pemirsa ya dengan warga Bekasi. Sama halnya kalau untuk yang kompak-kompak gitu ya. Ini ada virus yang kompak bersama sang kekasih. Saking kompaknya nih ya mereka melakukan perawatan wajah bersama di sebuah salon. Wow, seru Manisnya. banget. Aku Ya. sih pengen gitu kan ya. Bukannya kamu juga sering sama Semi gitu? Hah? Jarang ya? Kamu sama kamu Bang. Kamu gak pernah ngajak aku, kamu sama Semi terus. Namanya juga pasangan ya. Jadi maunya pasti barengan, gak usah ini facial muka lah apa segala macam, pokoknya pengen barengan Kan dulu lagi pastinya. bersemi gitu Tapi aku kan. jadi penasaran pengen lihat Nempel terus kebersamaan gitu dia kayak semanis kebersamaan aku atau enggak? Apanya? Kebersamaan dia semanis aku atau enggak? Oh, kamu jangan bandingin. Ya, mendingan kita lihat aja Kita lihat pemirsa seperti langsung apa aja ya. ya. Ini dia liputannya. Di tengah rutinitas di dunia hiburan, Fairuz Ar-Rafiq menyempatkan diri untuk memanjakan diri untuk merawat wajah di sebuah salon kecantikan di kawasan Jakarta Barat. Namun kali ini Fairuz tak sendiri. Ia ditemani oleh sang tambatan hati Sony Septian. Sebagai seorang publik figur, keduanya merasa sangat penting untuk merawat tubuh, khususnya di bagian wajah, agar terlihat sehat dan percaya diri. Hai pemirsa. Hai. Nah, hari ini kita berdua lagi libur syuting. Nah, kebetulan karena lagi libur syuting, biasanya tuh aku perawatan. Nah, perawatan kali ini aku ajak dia karena dia tuh susah banget diajak yang namanya perawatan. Jadi kali ini kamu harus ikut. Kamu maksa-maksa aku sih. Ini nggak apa-apa. Iya. Tahu kan kayak gimana? Yuk ikutin aja. Kita udah ada di ruang perawatan. Sekarang udah siap dikerjain nih sama dokternya. Iya, pertama kali. Terus agak kaget sih. Cuma pas banget kemarin baru sempet dari luar kota kayak kerja panas-panasan berjemur, agak kebakar kulitnya. Kesini terus dikasih perawatan sama dokter juga kayak lebih fresh aja dan katanya jadi karena baru selesai perawatan nanti efek ke 3 hari ke depannya mulai langsung kelihatan ya. Gitu. Ya, itulah kemesraan antara Fairuz dan Sony yang dibalut dengan cara melakukan perawatan wajah bersama. Meski hubungannya baru menginjak 2 bulan, namun keduanya seolah tak canggung lagi memberai kebersamaan di hadapan publik. Bahkan Fairuz pun terlihat tersipu malu kala sang kekasih mencoba menjahilinya. Ditambah lagi aku seneng banget ngusilin dia. Dia kalau diusilin terus kayak mukanya agak-agak berubah gitu. Ntar coba deh pakai lambet. Bener kan? Dia paling seneng. Emang dia tuh iseng banget orangnya, nyebelin. Tapi Enggak. Nggak ada tapinya ya. Dipertemukan di satu lokasi syuting membuat benih-benih asmara antara Fairuz dan Sony mulai tumbuh hingga memutuskan untuk merajut kasih. Dan mereka mengaku jika hubungannya sudah mendapat lampu hijau dari kedua keluarga. Kenal aku sih sama keluarganya udah kenal semua banget. Malah kalau dia aneh-aneh bikin kesel aku ngadu aja. ngadunya sama kayak Elma mulu. Aku aduin tuh kayak gini terus dia telepon terus kamu ngadu ya? Enggak, aku nggak ngaduin
ini aku ditegur, kok masa bisa tahu? Gimana aku tahu? Gitu. Tukang ngadu nih dia orangnya. Ih, biarin deh. Terus aku sama kakak-kakaknya juga deket, sama mamahnya deket. Iya, tapi malah justru kita kembali. Kalau maksudnya kayak kakak-kakaknya dia tuh ke aku malah kayak Oh, iya, betul. belain aku. Dia juga bisa masuk ke lingkungan aku tuh dengan cepat, malah dia bisa deket dengan sahabat-sahabat aku. Yang paling terpenting buat aku, dia bisa ke anak aku gitu, bisa deket ke anak aku. Ya, Sony sepertinya tak begitu mempermasalahkan dengan status yang kini disandang virus. Bahkan kabarnya, meski hubungannya baru seumur jagung, dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu bakal mengikat temali kasih ke jenjang yang lebih serius. Serius sih pengen ya, karena kalau aku tipenya ngelakuin pekerjaan tuh serius, dan hubungan juga harus serius, apapun serius gitu. Jadi sekarang lagi fase pendekatan ini, keluarganya juga kelihatannya udah lampu hijau. Bahkan kayak keluarganya juga sempat bilang, kapan nih? Aku bilang, wah alhamdulillah tadi langsung deng gitu. Jadi baru ketemu berapa kali sama mamanya terus gini, terus kapan? Oh segini, iya. Terus saya, iya langsung mantap, sebentar lagi kita lagi pikirin semuanya, lagi mempersiapkan semuanya. Surprise dinner di Pulau Cinta ini. Makasih ya sayang. Makasih.